lama-lama juga keluar asinya. Awalnya emang susah, tapi harus terus diusahain. Setiap wanita punya kelebihan dan kekurangan. Gue cuman kurang suami doang. Mungkin ayah emang ditakdirin untuk gak nyusuin anak ayah sendiri kali ya. Nggak boleh ngomong gitu. Cuma mampet dikit kok. Nanti Mbak Lina pijitin ya. Suara apa tadi? Telat. Masa bayi ayah harus minum susu formula sih? Pokoknya ayah harus terus berusaha. Keep trying. Don't give up. Pokoknya ayah harus terus keep trying. Nothing is impossible. Dan keren style banget sih. Believe me, selalu ada jalan ASI untuk keluar dan sampai ke mulut baby kita. Karena ASI is rezeki from Allah. Nothing is impossible. Keep trying. Don't give up. Allah will always help you. Iya, makasih ya Mbak. Thanks. Good. Belajar di mana? Di Twitter. Gimana Mbak rasanya ngomong bahasa Inggris? Ya, berasa keren sih. Tapi serem. Mah, udahan dulu ya, Mah. Iya, iya. Waalaikumsalam. Habis curhat sama ibu kamu ya? Curhat apa? Ya pasti soal asi aku yang bermasalah kan? Ai. Sini, Ai. Duduk dekat suami kamu. Ai. Ayah. Apa? Sudahi ikhtiar kamu. Sekarang saatnya kamu menyerah dan menerima keadaan kamu. Siapa kamu, Sam? Cuma Allah yang tahu kepantasan ikhtiar kita. Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk terus ikhtiar dan istiqomah. Aku suami kamu dan sedang menolong kamu. Ya aku ngerti kamu, Zam. Sedangkan kamu terlalu ngerti aku. Maksud kamu? Aku biarkan kamu merasa jadi laki-laki yang diandalkan, dicemburui, dibanggakan, digantungi. Dan aku biarin kamu ngambil semua keputusan-keputusan. Sikap-sikap perempuan seperti itulah yang memelihara jiwa kelelakian seorang laki-laki. Apa yang aku nggak mengerti dari kamu? Saat ini, aku adalah seorang ibu yang ingin membuktikan keutamaannya. Ya mungkin aja aku akan gagal, tapi biarin aja aku terus berjuang. Dan mungkin juga ini nggak akan merubah keadaan. Tapi seenggaknya, itu jelas udah menyelamatkan kebanggaan aku. Terus kalau kamu jatuh gimana? Dan aku belum juga nyampe di tepi jurang, kamu udah ngalang-ngalangin aku. Itu bikin aku makin ngerasa lemah, Zam. Aku nggak akan biarkan kamu ceroboh, Ai. Lagi pula siapa yang akan menolong kamu dalam keadaan seperti ini? Dan bagaimana kamu akan mendapatkan pertolongan kalau kamu sendiri terlalu sombong untuk memintanya? Ya pasti kamu. Aku tahu kok kamu akan selalu ngawasin aku. Tapi, datanglah hanya ketika kebanggaanku semakin tipis. Dan aku nyaris jatuh. Tangkaplah aku, nyaris sebelum tubuhku mencapai ke tanah. Maka kamu akan jadi laki-laki paling heroik dalam hidup aku.
Pertolongan Allah yang biasanya paling disyukurin, itu adalah pertolongan yang datang di batas keputusasaan. Dari ibu kamu akan belajar tentang nilai-nilai hidup. Tapi dari istri, kamu akan belajar tentang perempuan. Ya. Kamu tahu, agama ini memang mengajarkan nahi mungkar, dakwah, perang. Ya, Dan agama ini juga mengajari kita untuk menghindari bahaya. Dan itu membuat hidup jauh lebih mudah. Kita peringati sebelum terjadi. Kita ajari sebelum teraniaya oleh kebodohan. Amar ma'ruf, niat, merencanakan, diplomasi, termasuk uluran tanganku untuk menolong kamu sebelum kamu jatuh. Pertolongan Allah yang sering dilupakan adalah pertolongan sebelum masalah. Dari bapak kamu belajar tentang kepahlawanan. Dari suami, kau belajar bagaimana mencegah perang. nggak seru kamu, Zam? Ya itu karena kamu berdiri di tribun yang salah. Kamu cuma menyaksikan bolanya masuk ke gawang, tapi kamu miss gimana nyaksiin muka kipernya. Lagi panik. Oke. Mulai sekarang, aku akan biarkan kamu menolong aku sesuka kamu dan kapanpun. Oke, sekarang kita persiapkan segala sesuatunya untuk ibu susuan kita. Cantiknya. Cekit. Wah. Tuh, Om Kribo tuh, lihat tuh. Mau pamer bayi depan gue lu? Ih, Om Kribo marah. Kita jemur dulu Sang yuk, biar kulit sama tulangnya kena sinar matahari. Biar sehat. Yuk. Woi, Fred. Lu mau anak lu gosong kayak lu? Jam segini udah ultraviolet semua, Fred. Kesiangan lu. Dih. Om Kribo sok tahu ya. Iya. Bentar. Lu niruin di internet ya? Memperdengarkan musik klasik ke bayi. Musik klasik itu bagus untuk perkembangan bayi, Juk. Lebih bagus mana? Sama diperdengarkan ayat suci Al-Quran. Kan bayi gue belum ngerti Al-Quran, Juk. Belum ngerti bahasa Arab. Emang bayi lu bisa main biola? Tapi musik klasik bagus buat perkembangan otak bayi, Juk. Lebih bagus mana? Sama diperdengarkan ayat suci Al-Quran. Kok itu lagi sih yang diomongin? Emang maunya kemana? Pengalaman audio dan visual bayi terekam secara alamiah dan tersimpan di alam bawah sadarnya. Lu pilih mana? Anak lu nyimpen Mozart atau ayat Allah? Lu sendiri yang merancang masa depan anak lu untuk menjadi Nasrani, Yahudi, atau penyembah api. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Barakallah. Barong! Rong! Barong, lu ngambil bayi yang di mana? Di box merah. Itu bayi gua, Rong. Ini bayi lu. Astagfirullah. Ayah amatir. Sini. Aduh.
Nah, ini baru bayi gua. Udah lu dengerin apa aja ke bayi gua? Nih, dengerin Al-Quran. Alhamdulillah, dari kecil udah diperdengarkan yang baik dan benar. Makasih ya. Sayang. Juk. Lu perhatiin deh, Juk. Nih, ini bayi gua bukan sih? Waduh, kalau nanya gitu sih ke gue jadi ragu sendiri. Bayi sih emang rata-rata hampir sama, mirip. Kayaknya lebih baik lu tanya maknya aja deh. Bener ini bayi kita, sayang. Kalau bukan, kita tukar lagi mau punya Chelsea. Kalau dilihat dari ekspresi cemberutnya sih, ini bayi kita, Mas. Tapi kok agak lain ya? Lain gimana? Agak lebih ringan. Bayi kita berat, Mas. Dara bisa ngebedain kok. Astagfirullah. Jangan-jangan yang tadi itu benar bayi kita. Hah? Astagfirullah. Anak Tata yang paling ganteng. Hah? Kayaknya kamu mau minum cucu ya? Kamu mau minum cucu? Oh, aus ya? Sini. Sayang Papa. Sayang. Anak siapa nih, Bang? Bukan anak Marni. Ketuker kali sama tetangga sebelah. Masa sih? Marni ini seorang ibu, Bang. Jadi tahu mana yang anak, mana yang bukan. Oh, sayang, jangan nangis, sayang. Chelsea! Sini! Hah? Sebentar. Bentar, sayang. Apa ya? Gimana sih lu? Udah bener itu bayi gua, pakai lu tuker lagi. Emang lu tau dari mana sih ini bayi lu? Bini gue nyari telat yang ada di pipi nih bayi, kagak ada. Ya ini ada telat teh. Itu bayi gua. Sih. Gimana nih caranya? Oh, pelan-pelan. Tahan. Nah, pantesan ini lebih ganteng. Enak aja lu, gantengan anak gua lah. Awas. Anak Papa yang ganteng amat. Ini dia, sayang. Nah, ini baru anakku. Ya. Nih. Tuh, bener kan? Ya. Naluri seorang ibu itu nggak pernah salah, Bang. Ngomong-ngomong, kamu tahu banget ini bayi kita dari mana sih? Dari bajunya. Ya. Pantesan. Woi, apa kau tak merasa risih menagih-nagih terus uang kontrakan? Hah? Saya cuma debt collector yang menjalankan tugas, Bang. Jangan serang saya gitu dong. Loh, kok cuma 5 juta, Bang? Ya, awak hanya bayar untuk setengah tahun aja lah dulu. Tapi kan Pak Jalal minjemin 10 juta ke Bang Asrul. Kau dari mana tahu? Nah, Pak Jalal sendiri yang bilang. Mesti diplester tuh orang mulutnya. Dia cuma bikin malu lu, Srul. Ini mana? Pak Jalal juga bilang, Apa? Bang Udin dapat pinjaman 6 juta buat bayar kontrakan. Mas Domse. Mana uangnya?
Nih. Apalah maksud Pak Jalal mengubar pinjamannya kepada semua orang nih, Din? Hah? Mana gue tahu. Yang jelas dia mengajak perang itu loh. Ayo. Oh. Apa lagi? Kurang 100.000 Bang Udin. Lu bisa ngitung nggak sih? Yang jelas, saya bisa laporan ke polisi dengan pasal 378 penipuan. Ayo, mana? Makan darah gua tuh. Terima kasih. Diam! Dasar sambileng. Itu Jalal. Jalal! 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 Pak Haji Jalal. Maksudnya apa? Hah? Kenapa lo? Satu kampung tahu kalau Bapak minjamin duit buat kami. Dan Bapak cerita semua sama orang. Maksudnya apa? Hah? Kirain cuma bisa minjemin duit doang. Nggak taunya bisa bikin malu juga. Jangan ngajak tawuran antar sahabat, Pak. Kita sama-sama mencoblos capres yang sama. Kalau nggak suka, balikin sini duitnya. Sini. Kok gini jadinya? Kenapa Bapak jadi tersinggung macam ini? Enggak, kami ini kan hanya ingin tahu. Bukan. Lu marah. Balikin sini duit gue. Yo elah, kayak baru kenal kemarin aja. Kita ngomong dengan baik-baik. Oke, bro? Salaman. Ayo dong. Ayo salaman. Nah, gitu. Pak Haji Jalal, kami hanya ingin menanyakan kenapa Bapak cerita kalau Bapak minjamin duit buat kami. Itu aja kok yang ingin kami tahu. Siapa tahu kita bisa ikut bantu. Apa maksud kau, Din? Udah jangan dibahas, gue cuma nambahin doang. Lu jangan asal nuduh ya. Gue tuh cuma nanya ke orang-orang. Si Asrul ame Udin pindah kontrakan ya? Mereka jawab, masih di sono kok Pak. Terus gue bilang, syukurlah. Berarti pinjaman dari gue ada manfaatnya. Begitu. Ya Allah, ya Robi. Itu sama saja lah membuka aib kami, Pak. Ibaratnya, saya lagi sembunyi-sembunyi pakai celana sobek. Terus Bapak ngomong ke orang, pinjemin si Udin celana tuh. Kan orang jadi pada tahu, Pak. Begitu. Makanya, jangan pakai celana sobek. Alah, Mak. Kenapa lah Bapak jadi ria setelah menolong kami? Gue terpaksa demi membela kehormatan nama gue. Karena lu yang ngaku sahabat gue sama sekali nggak ngebelain gue. Ngomong apa sih orang ini? Gue ini udah dianggap sebagai manusia terjahat di kampung ini karena mencat Loli. Karena lu diam aja, nggak ngebantah anggapan itu, ya terpaksa gue tunjukin bahwa gue masih orang baik. Iya, tapi buat apa Bapak repot-repot ingin menunjukkan sebagai manusia baik? Hah? Dia dapat piagam. Sini saya beliin piagamnya, ntar isi sendiri. Gue nggak butuh pengakuan kayak gitu. Gue lagi menghentikan omongan orang banyak dari bergosip dan berfitnah tentang gue. Kalau kampung ini udah penuh gosip dan fitnah, rahmat Allah mau taruh di mana? Orientasi gue buat kepentingan bersama. Jangan salah loh. Iya, tapi janganlah mengorbankan kami. Terus siapa lagi yang harus dikorbanin kalau bukan lu berdua? Gue jatuh, lu ikut jatuh. Ngapain kita mesti ikut jatuh ya, Srul? Iya. Buat nemenin gue. Ya elah, perhitungan banget lu jadi orang. Ya, tapi kan ini menyangkut nama baik kami, Pak. Kalau cepat nolongin gue, nggak perlu begini kejadiannya. Ya udah, kalau nggak suka, balikin duit gue sekarang. Ayo, cepet. Cemana nih, Bro? Hah? Ya udah. Oke. Bapak tunggu di sini. Oke.
Gua tunggu. Oke. Gila, macam mana kita mau mengembalikan uang? Kan udah kita kasih sama si Boy. Siapa yang ngebalikin? Kita kabur. Ya Allah, laparnya. Jangan-jangan hilang tuh anak baru. Bah, bagi seorang salesman seperti saya, barang dagangan itu bagaikan dosa yang harus segera dibuang. Bismillah aja nggak bisa bantu, Bah. Terus juga nih, Bah, harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Insting seorang fighter, kesabaran seekor kucing, dan pengalaman seorang ibu dalam menghadapi customer. Walah, si Mbak nggak ngerti omonganmu. Tapi syukurlah, yang penting hari ini kamu sudah beruntung. Seperti kodok yang lepas dari sergapan ular sawah, ya toh? Ya udah, Mbah. Kalau tuh anak datang, suruh kontrakan saya ya. Jangan lupa, Mbah. Iya, ya. Bawel. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Pak, maafin Pak. Maafin Mama, Mama nggak sengaja. Semoga Allah bisa menyelamatkanmu dari siksa kubur ya Pak. Empat-empatnya, kardus dulu laku. Empat-empatnya, Cang. Kardusnya doang, apa sama isinya? Jangan sinis gitu dong, Cang. Silahkan dimakan nasi padangnya. Jadi hari ini lo mulai tanpa bismillah. Tanpa bismillah. Saya bujuk ibu-ibu, Cang. Saya presentasikan dengan semenarik mungkin pisau-pisau saya. Yang tadi mereka nggak nanggepin, akhirnya jadi pembeli pertama. Ya kebetulan aja kali pas mereka lagi butuh. Jadi mereka beli pisau lo. Jangan ngeremehin gitu dong. Entang Jack mau tahu nggak? Mereka bilang apa setelah beli? Apa? Mas, saya beli pisau Mas karena Masnya pintar ngomong. Oh, karena kemampuan saya, Cang. Kemampuan komunikasi seorang Domino Febrianto. Tanpa bismillah. Tanpa bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu anak. Masuk, masuk, masuk. Udah makan? Terima kasih, Pak. Nanti makan di rumah aja. Sorry, saya cuma beli 2 bungkus. Kalau kamu mau, bikin mie aja di belakang. Kalau nggak salah, saya masih nyisain sebungkus di dapur. Tidak usah, Pak. Terima kasih. Barang-barangmu bawa masuk aja, jangan taruh luar. Nanti dicuri orang, kamu sendiri yang repot, harus ganti rugi. Mau laporan, Pak? Alhamdulillah. Pisau dapur saya terjual semua. Laku berapa kardus nih hari? 10 kardus, Pak Haji.
10 kardus. Bagaimana caranya kamu bisa menjual 10 set pisau dalam sehari? Saya juga nggak nyangka, Pak. Seharian saya jual kesana kemari, nggak ada yang mau. Terus saya istirahat di depan restoran. Lagi lapar banget. Tiba-tiba terbesit pikiran untuk menemui kepala restoran. Bismillah. Dan ternyata kepala restoran sedang butuh peralatan makan baru. Besok saya diminta mengirim lagi 30 set pisau. Cukup! Itu ide dari mana lo masuk ke restoran? Nggak tahu Pak Haji. Tiba-tiba saja ide itu muncul. Allah mengilhami melalui malaikatnya kepada lo sebagai penolong. Allah Maha Penolong. Apa yang sulit buat Allah? Nggak ada. Bermacam cara Allah menolong makhluknya. Bahkan dari arah yang tidak diduga sama sekali. Lagi nggak nafsu makan. 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 Bismillah. Tamu mesti dihormatin. Gue kan juga tamu. Peluk, nikmatnya dipeluk. Dekat, maunya dekat. Jangan jauh dari aku. Aku lagi jatuh hati padamu. Bawalah aku selama engkau mau. Bawalah aku ke... Kalau mau sepi tinggal di hutan, Pak. Kau, Domino. Ngapain kau teriak-teriak? Aku Malaika. Kau pasti kenal kan sama Malaika? Kau usah norak deh. Bangun. Domino! Ada temen lo nyariin. Bangun, temen lo nyariin. Woi, Domino, keluar! Keluar kau! Kalau kau udah senang, keluar! Domino! Apa? Aku tahu kalau kau sama warga lain lah tedok sekarang. Tapi kalian ngertilah akunya emang balik malam. Memangnya kenapa? Ngapa kau teriak-teriak kayak tadi? Soalnya aku perempuan pembuat onar. Malu, aku dong malu. Kita udah lama kenal. Tapi kelakuan kau tadi sama kayak orang lain. Siapa yang teriak, siapa yang marah? Aku nggak ngerti. Nah, udah. Kau tuh emang nggak pernah ngerti. Lagi tentang aku. Halo pendengar setia Malaika, kalau kalian mau dengar musik dan suara saya, datang aja ke kafe. Di sana saya menyanyi. Dan di panggung itu, kalian akan melihat saya yang sebenarnya. Mendengar suara asli saya tanpa efek apapun. Oke? Sombong banget tetangga kita, Dom. Namanya Malaika, Cang. Orang-orang nyangka dia perempuan malam. Dia penyanyi kafe yang lumayan serius. Termasuk penyanyi kelas menengah.
Beberapa kali ditawari rekaman sama label-label besar, tapi dia menolak. Dia selebriti lokal kampung ini. Semua orang kenal dia, meskipun dia nggak kenal semua orang. Sebetulnya dia orang yang cukup menyenangkan, tapi terlalu ceplas-ceplos untuk orang sini. Intang bisa bayangkan betapa sepinya kampung ini kalau dia nggak ada. Ya bang. Selamat pagi, Marika cantik. Udahlah bang, udah. Aku tuh gak mau ribut lagi sama istrimu. Aku capek bang. Capek dituduh terus godain abang ah. Pertanyaannya sekarang, siapa yang semalam neriakin Malaika? Encang kan? Lo mau berdebat soal yang nggak jelas, apa mau nyiapin sarapan? Lo lihat nih, tuh, posisi gue udah keren begini masa kagak sarapan? Yang bener aja. Udah deh, jangan sok bete begitu lo, kayak ABG aja. Gue nih di sini disuruh babe lo. Saya bete karena harus ngadepin tukang bubur lagi, Cang. Pasti ribut. Ya ganti dong, jangan sarapan bubur melulu. Lama-lama perut gue jadi lembek nih. Lu ganti dong, kayak apa, nasi uduk kayak, nah ketupat sayur kayak, sekarang nasi kuning. Nasi kuning pakai telur dadar dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, sambal goreng tempe atau ati, sama emping deh. Adanya cuma bubur, Cang. Domino, lu kalau keluar dikit aja, no, sono, jalan lo ya. Ke ujung gang, tuh ada warteg tuh. Gini hari kayaknya udah buka dia. Yang di depan mata lebih cepet. Pola pikir lo emang pendek, Dom. Iya, cara berpikir lo ciptakan sendiri di ruangan yang sempit. Jadi lo gak bisa lihat kemungkinan-kemungkinan lain. Maksudnya? Hidup lo jadi monoton. Sebab pikiran lo sendiri yang menciptakan ruang pikir lo sempit dan cara pandang lo juga sempit. Lo cuma melihat dari apa yang lo lihat melalui mata lo aja. Jadi nggak heran kalau lo mau pindah agama. Lo pikir agama yang sempit. Padahal bukan. Pikiran lo yang sempit. Sebab apa? Pengetahuan agama lo sedikit. Kita mau sarapan atau mau debat, Cang? Apa aja gue mau, asal diladenin. Capek gue berantem sama nih tukang bubur. Apa gue ngindar aja kali ya? Bang Dom, kagak ngebubur. Mau beli koran dulu bang, depan bentar. Emang ada tukang koran di depan? Setahu saya sih adanya warung nasi. Yang makanannya lebih lengkap dan lebih enak dibanding bubur saya yang begini-begini aja. Kenapa lagi sih? Kalau mau makan di warteg, makan aja. Gak usah bilang nyari koran di depan. Ketahuan banget menghindarnya. Kalau saya mau ngindar, kenapa emangnya? Saya kan ngerasa jadi beban masyarakat. Seolah kalau nggak ada yang beli bubur saya dan keluarga saya bakal bangkrut. Semua gara-gara gua ini. Ngapain gua nanya kemana orang? Edah, Mas Domino, saya ini orang beriman. Saya paham banget rezeki itu datangnya dari Allah. Pembeli cuma ngasih duit. Terus mau lo apa?
Sabar. Tenangin hati lu. Jangan kesini emosi, apa? Apaan sih? Saya cuma ngambil kerupuk. Kenapa pertanyaan gua nggak dijawab? Nanya apa ya? Mau lu apa? Saya nggak mau apa-apa. Saya cuma mau baik-baik aja kok. Dua. Apaan? Nomor caleg. Dia pesen bubur 2. Tolong tanyain, pakai kacang apa enggak? Bang Dom, pakai kacang kagak? Pakai. Lu denger sendiri kan? Kacangnya habis, tolong bilangin sama dia. Rese banget sih lu ah. Kalau barangnya udah habis ngapa lu nawarin? Lu pakai kacang gua tuh, kasihin sama dia. Ikhlas. Kelas. Jadi agama apapun yang lo anut, Allah tetap satu. Yang itu juga. Berarti kita menganut agama apapun gak masalah kan? Artinya begini. Bukan agama yang menciptakan Allah, tapi Allah yang menciptakan agama. Cang, dari mana kita bisa tahu bahwa agama itu diciptakan oleh Allah atau perintah dari Tuhan? Informasi itu dari Nabi Allah yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau lo hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, lo mesti menganut agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita hidup zaman sekarang. Agama apa yang mesti kita anut? Ya agama Nabi yang terakhir. Siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabi terakhir. Apa jaminannya? Setiap orang bisa mengaku dia itu Nabi utusan Allah. Kalau semuanya pakai logika domino, lo benar. Semua bisa nipu. Makanya, untuk supaya manusia percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menanamkan keimanan dalam diri manusia. Buktinya, di zaman sekarang banyak orang yang tidak beriman kepada Allah. Wallahu a'lam. Itu semata-mata hak Allah. Ya, Allah bisa menanamkan keimanan pada diri seseorang sejak lahir. Ditanamkan sekarang, atau ditanamkan nanti, atau tidak ditanamkan sama sekali. Kang, siapa yang bisa menjamin bahwa agama Islam, agama Nabi Muhammad, agama kita sekarang ini adalah agama yang paling benar? Yang bisa menjamin sesuatu itu adalah yang menciptakan sesuatu itu. Jadi kebenaran Islam ini yang menjaminnya nggak lain dan nggak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Dan telah aku cukupkan kepada kamu nikmatku. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kamu. Itu firman Allah. Mangkoknya besok saja saya ambil. Berhubung aku nggak pengalaman sama bayi, ibunya aja deh yang kasih kado. Ya Allah, Mbak Kalila nih, pakai repot-repot segala. Dara jadi malu. Basa-basi.
Suka nggak? Ini aku beli khusus untuk... Bentar. Apaan sih isinya? Cepet buka. Al? Apaan ya? Kalung emas. Nggak suka ya? Suka kok, Mbak. Dara paling suka sama alung. Al-Quran. Ya Allah, ridhoilah ayat-ayat ini untukku dan keluargaku. Subhanallah. Biarpun lebay, setidaknya lo bikin aku seneng. Semoga menjadi ibu yang bisa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Amin ya robbal alamin. Makasih ya, Mbak. Ya udah ya, aku kemarin dulu. Oh iya Mbak, silahkan. Ya, makasih ya. Jangan-jangan itu yang kalau